ini seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya. Kemudian Pancasila ini resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana sejak saat itulah Pancasila ini menjadi landasan ideologi, filosofi, dan moral bagi bangsa Indonesia. Kemudian perjalanan sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan itu diwarnai dengan berbagai dinamika perbedaan penerapan Pancasila, yang dimana terdapat periode-periode di mana Pancasila tersebut mengalami perkembangan. Kemudian ada juga di mana Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila ini merupakan landasan fundamental bagi berdirinya NKRI itu. Terus ia juga menjadi fondasi kokoh bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa yang bersumber dari segala hukum, yang dimana Pancasila ini bersumbernya itu dari segala hukum di Indonesia. Artinya semua peraturan perundang-undangan itu berlaku di Indonesia dan harus bersumber dan tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila ini memuat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan dimana Pancasila ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara baik dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan, pemerintahan, maupun hubungan antar warga. Kemudian ada juga yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional, yang dimana berarti Pancasila ini merupakan seperangkat nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya dan dijadikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai ideologi ini merumuskan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan inilah Pancasila itu sebagai ideologi berperan dalam perekat persatuan. Kemudian Pancasila sebagai ideologi ini dapat juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Kemudian Pancasila sebagai ideologi ini juga memberikan motivasi dan semangat bagi bangsa Indonesia itu untuk mencapai cita-citanya, yang dimana ia itu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan moral dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Kemudian Pancasila sebagai ideologi ini adalah Pancasila yang terbuka dan dinamis, yang artinya dia tuh mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan menerima nilai-nilai baru yang positif, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Pancasila sebagai sistem etika, yang berarti Pancasila ini menjadi landasan moral dan pedoman dalam berperilaku bangsa Indonesia baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, yang dimana memberikan tolak ukur dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu tersebut. Kemudian nilai yang terkandung dalam Pancasila ini yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang dimana itu menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia. Kemudian etika Pancasila ini bersumber lagi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama. Nah, jadi seperti nilai-nilai agama, nilai istiadat, dan kebudayaan. Oleh karena itu, etika Pancasila ini berkaitan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai etika ini dapat juga menjadi landasan dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi tentunya, kemudian pelanggaran HAM, yang mana diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi secara lebih efektif dan berkeadilan. Kemudian bagaimana etika Pancasila ini tidak hanya sekedar teori, tetapi juga harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara.